Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Adela Putri, nomor absen 15 dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi KD 3.2 yaitu kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep kebijakan pengelolaan keuangan. Sebelumnya, apa sih kebijakan pengelolaan keuangan itu? Pengertian kebijakan pengelolaan keuangan yaitu bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sumber keuangan. Sumber keuangan ini ada 3. Yang pertama, pemerintah. Untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang masing-masing sumber dananya diperoleh dari negara atau pemerintah. Yang kedua, ada bantuan. Pengadaan dana tergantung pada partisipasi anggotanya. Selain itu, juga diperoleh dari masyarakat atau bantuan pemerintah maupun LN. Yang ketiga, milik perorangan. Organisasi milik perorangan menghimpun dana atau modal dari para pemilik dan orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan keuangan ini ada 6. Yang pertama, pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, meminimalisasi terjadinya pembekakan pengeluaran dana. Yang ketiga, penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Yang keempat, adanya ketersediaan dana yang cukup, terencana, dan dapat dialokasikan dengan maksimal. Yang kelima, memperlancar segala kegiatan karena adanya transparansi keuangan. Dan yang terakhir, adanya pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa sih maksud dan tujuan dari pengelolaan keuangan. Maksud dan tujuan dari pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu memaksimalkan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode atau kurun waktu tertentu. Yang kedua, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam suatu proyek perencanaan anggaran. Yang ketiga, meminimalisasi adanya bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap alokasi dana perusahaan. Yang keempat, dapat mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta sudah direncanakan. Yang kelima, membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun instansi karena adanya transparansi terhadap keuangan perusahaan atau instansi. Yang terakhir adalah membuat lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang aspek-aspek kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama ada aspek kebijakan ekonomi. Aspek ini menyangkut hubungan di antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya, serta pengeluaran di dalam negeri dan berapa banyak dari perekonomian harus dimasukkan di dalamnya oleh pemerintah. Yang kedua ada aspek kebijakan hutang. Aspek ini meliputi hubungan antara keseluruhan pengeluaran pemerintah dan penghasilan pemerintah pada waktu ini. Kapan, bagaimana, dan sampai seberapa jauh pemerintah harus membuat dan membayar berbagai hutang. Aspek kebijakan penghasilan. Aspek ini mempertimbangkan besarnya secara relatif berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Selanjutnya ada aspek kebijakan pengeluaran. Aspek ini menentukan besarnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang berlain-lainnya. Selanjutnya ada aspek kebijakan pelaksanaan. Aspek ini menyangkut hubungan di antara biaya dan hasil-hasil kegiatan pemerintah tertentu dan penyelidikan mengenai seberapa jauh organisasi dan tindakan pemerintah berdaya guna untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada aspek kebijakan akuntan atau pembukuan. Aspek ini menyangkut hubungan di antara rencana-rencana dan tindakan. Setelah mempelajari aspek-aspek kebijakan pengelolaan keuangan, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam kegiatan pengelolaan keuangan. Kegiatan pengelolaan keuangan ini ada 3. Kita akan bahas satu-satu.
Yang pertama ada mencari dana atau pendanaan. Kegiatan mencari dana perusahaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang kedua ada menggunakan dana perusahaan. Menggunakan dana perusahaan adalah suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Dan yang ketiga ada mengelola aset atau aktiva. Mengelola aset adalah suatu aktivitas yang dilakukan setelah dana telah diperoleh dan diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perencanaan pengelolaan keuangan. Apa sih perencanaan pengelolaan keuangan itu? Perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan atau pedoman yang disusun perusahaan guna meraih tujuan dan membantu peningkatan nilai perusahaan suatu organisasi atau badan usaha. Langkah-langkah perencanaan keuangan itu sendiri terdiri dari yang pertama, penetapan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara tepat. Kedua, perencanaan keuangan sebagai motivator dan berusaha mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Yang ketiga, adanya kepastian bahwa proses perencanaan diikuti pula oleh pengendalian dan selalu mengkomunikasikan oleh pihak terkait. Keempat, adanya pengevaluasian strategi-strategi keuangan alternatif. Yang kelima, adanya pengumpulan dan penetapan target efisiensi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya adanya pengembangan sebuah perencanaan dengan membandingkan terhadap prestasi standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adanya pemeriksaan kebenaran perencanaan keuangan secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah perlu peninjauan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga lahir kombinasi strategi yang tepat. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang evaluasi dan analisis perencanaan keuangan. Yang pertama, ada pembiayaan perusahaan atau corporate financing. Artinya, pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjangnya dipenuhi oleh modal awal dari pemilik dan kemampuannya dalam menghasilkan laba. Yang kedua, ada pengeluaran atau pembiayaan dana perusahaan. Pengeluaran atau pembiayaan dana perusahaan ini ada dua. Yang pertama, pendanaan jangka pendek atau short term. Yang kedua, pendanaan jangka panjang atau long term. Yang terakhir, ada penganggaran modal atau capital budgeting, yang artinya penganggaran modal digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.